من قلبي يا حبيبة قلبي ذبت أدعو لربي أن يواسي ويجير من روحي يا رفيقة روحي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu cerita yang sering saya pakai sebagai pembuka atau sebagai icebreaker untuk training kewirausahaan saya, yaitu cerita tentang seorang ulama di Basra di abad pertengahan yang mengirimkan anaknya satu-satunya yang ganteng, keren, dan harapan orang tua. Orang tua sangat menghendaki anak ini kelak menjadi suatu ulama besar dan juga menjadi orang yang bisa menyantuni, bisa menolong masyarakat sekitarnya. Pendek kata, di zaman sekarang adalah selain ulama, orang tuanya menghendaki dia menjadi seorang pengusaha seperti Abdurrahman bin Auf. Maka dikirimlah anak ini ke seorang ulama di Baghdad yang jaraknya sekitar 545 km dari kota Basra. Setelah ketemu ulama besar di kota Baghdad, anak ini dititipkan ke sana dan bertahun-tahun anaknya menuntut ilmu dengan ulama besar ini. Sebagai anak satu-satunya, orang tuanya sangat merindukan. Dari waktu ke waktu, orang tuanya menungguin anaknya di rumah, di depan rumahnya, menunggu kapan anaknya akan hadir, akan datang membawa ilmunya. Sampai setelah sekian tahun, anaknya pun datang. Dengan rindunya di peluknya anak ini, kemudian orang tuanya bertanya kepada anaknya, "Kamu diajari apa oleh gurumu di Baghdad?" Dengan senang hati, anak ini bercerita kepada bapaknya, seluruh ilmu yang dimiliki oleh sang guru telah diajarkan. Ada satu yang orang tuanya merenung. Rasanya ada satu yang belum diajarkan oleh gurumu, nak. Maka kembalilah kamu kepada gurumu dan mintalah diajarkan suatu ilmu yang tidak bisa diajarkan. Maka dengan penasaran, anak yang patuh pada orang tua ini pun berjalan kembali 545 km ke kota Baghdad. Di kota Baghdad dia sampai ketemu gurunya dan kemudian menanyakan ilmu yang belum diajarkan, yang diminta bapaknya untuk belajar dari sang guru. Sang guru yang sangat alim pun memahami apa pesan yang di belakang dari ucapan bapak si anak ini, yaitu ilmu yang tidak bisa diajarkan. Maka sang guru berkata kepada sang murid, "Saya di sekitar perguruan ini memiliki 300 ekor kambing. Kamu kumpulkanlah kambing-kambing tersebut dan bawalah ke Jabal Kumar." Jabal Kumar jaraknya kurang lebih 150 km. "Kamu jangan balik ke saya sebelum kambing tersebut mencapai 1000 kambing. Dari 300 menjadi 1000 kambing." Sebagai murid yang serius pengen belajar, maka diikuti permintaan gurunya, dikumpulkan dengan susah payah kambing tersebut. Dan setelah kambing terkumpul, dibawalah dia berjalan 150 km. Tapi bisa dibayangkan betapa sulitnya membawa kambing berjalan 150 km. Yang satu sudah menuju arah yang benar, yang lain balik berlarian kemana-mana, bahkan balik ke arah Baghdad. Maka dari waktu ke waktu, sang murid ini berjuang mengumpulkan kambing. Sedikit demi sedikit dituntun, berjalan satu demi satu menuju ke arah yang benar. Setiap kali ada yang lari, segera dikembalikan. Tahun berganti tahun, maka si murid yang kini menjadi gembala tersebut menjadi terbiasa berkomunikasi dengan kambingnya. Setelah dia mampu berkomunikasi dengan kambingnya, kambingnya pun seolah paham dengan apa yang diarahkan oleh sang gembala. Maka sampailah kambing, 300 ekor kambing, sampai ke Jabal Kumar. Waktu demi waktu, si gembala semakin pandai berkomunikasi, semakin pandai mengarahkan kambing. Maka setelah 3 tahun, sampailah kambing tersebut beranak. Dari 300 menjadi 1000 ekor kambing. Setelah 1000 ekor kambing diperolehnya dari peranakan demi peranakan,
maka dibawalah kambing tersebut turun kepada sang guru. Maka cerita inilah sebenarnya esensi tentang kewirausahaan itu, entrepreneurship itu. Ketika gembala tadi mengumpulkan kambing, sejatinya dia adalah seorang calon entrepreneur yang mengumpulkan resources. Kemudian ketika dia mengarahkan kambingnya menuju kepada Jabal Kumar, sejatinya dia sedang bersharing tentang vision. Dia berbagi visi dengan resources yang sudah dikumpulkan. Kebanyakan usaha gagal dari awal karena gagal untuk men-share visi kepada seluruh stakeholder dan resources yang terkumpul. Setelah resources terkumpul, visi sudah mulai di-share, visi mulai dibagi, mulai ditularkan, maka yang diperlukan adalah komunikasi. Dari komunikasi inilah arah yang sama bisa dicapai. Hanya setelah komunikasi bisa terjalin bagi seluruh resources, maka barulah setelah itu kegiatan produktif itu bisa dihasilkan. Kegiatan meng-create value, menaikkan nilai, baru bisa dicapai setelah si penggagas ide, sang pemimpin, sang gembala mampu menunjukkan visinya, mampu berbagi visinya kemana akan dibawa suatu usaha, mampu mengkomunikasikannya dengan baik kepada seluruh resourcesnya. Maka yang paling penting sebenarnya dalam suatu ide, bukannya ide sendiri, ide itu murah. Yang lebih sulit adalah bagaimana mengumpulkan resources. Setelah resources terkumpul, bukan lagi jaminan, belum menjadi jaminan bahwa usaha itu akan berhasil. Masih dibutuhkan lagi adalah kesamaan visi. Maka sang pemimpin, sang penggagas harus mampu berbagi visinya. Setelah itu pun komunikasi sering gagal, disitulah usaha bisa gagal di tengah jalan. Maka sang pemimpin harus mampu membangun komunikasi bagi seluruh resources yang dalam kelolaannya. Hanya dengan itu nilai tambah bisa dibangun dan perusahaan bisa mendatangkan untung. Itulah sekelumit tentang usaha. Itulah ilmu yang tidak bisa diajarkan itu, yaitu ilmu yang hanya kita bisa peroleh apabila kita terjun langsung, mengalami betapa sulitnya mengumpulkan resources, betapa sulitnya berbagi visi, betapa sulitnya membangun komunikasi. من روحي يا رفيقة روحي جدت كي لا تنوحي أنت من روح الكثير نسمات الليالي